Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama Bapak Muhtar. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu baik ya. Dan jangan lupa untuk menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi keramaian, dan mengurangi mobilitas. Anak-anak, kita sekarang akan belajar di tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 mengenai bumiku dan musimnya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Membaca doa dimulai. Amin. Anak-anak, jangan lupa juga ya untuk mengisi absensi di link yang telah diberikan di grup WhatsApp ya. Sekarang yuk kita mulai belajarnya. Anak-anak, sebelumnya kalian telah belajar mengenai negara Singapura bukan? Tepatnya di tema 8 subtema 1 pembelajaran 3 ya. Kalian bisa membukanya di halaman 24. Sekarang mari kita ulas sedikit lagi ya mengenai negara Singapura. Yuk kita baca teks di atas ini. Singapura. Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat. Sebanyak 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura menjadi negara paling bersih di Asia. Singapura banyak dikunjungi para wisatawan. Mereka ingin berbelanja di Singapura. Nah, kita telah membaca teks mengenai negara Singapura. Sekarang kita lanjut lagi ya ke pembelajaran selanjutnya. Dari teks barusan kita tahu bahwa setiap negara, salah satunya negara Singapura ini, memiliki keunikan sosial budaya. Begitu juga dengan kondisi lingkungan alamnya. Meskipun memiliki lingkungan alam yang berbeda-beda, setiap negara pasti memiliki kepedulian yang sama terhadap kelestarian lingkungan hidupnya. Sekarang di atas sini ada infografis. Coba kalian perhatikan infografis tersebut. Di sana terdapat informasi mengenai manfaat konservasi alam. Nanti kalian analisis dan jabarkan hasil analisis dari setiap informasi yang didapatkan ya. Nanti Bapak kirimkan lembar analisisnya ya di grup WhatsApp ya. Ini sebagai tugas untuk hari ini. Nanti formatnya akan Bapak berikan di grup WhatsApp. Anak-anak, dari infografis tadi kita tahu bahwa menjaga kelestarian lingkungan hidup itu sangat penting. Lalu siapa yang harus menjaga kelestarian lingkungan hidup? Yuk kita baca teks mengenai menjaga kelestarian lingkungan di buku halaman 73 ya. Silahkan kalian buka juga ya, atau kalian bisa membacanya di atas ini ya, di atas ini. Yuk kita baca. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara bertanggung jawab melakukan upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Apakah kamu tahu makna tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya.
Misalnya, dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan posisinya, seperti seorang ayah yang mempunyai tanggung jawab untuk mencari nafkah, dan seorang anak yang bertanggung jawab untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa menjaga lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita jaga lingkungan hidup kita, mulai dari yang terkecil ya, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus membuang sampah ke tempatnya ya. Anak-anak, setelah tadi kita mengulas mengenai negara Singapura yang sebelumnya sudah kita pelajari, mari sekarang kita pelajari keadaan sosial negara tetangga yang lain, yaitu negara Vietnam dan negara Thailand ya. Vietnam, keadaan sosial orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Thailand. Keadaan sosial budaya Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Anak-anak, setelah kita mempelajari keadaan sosial negara Vietnam dan Thailand, sekarang kita akan belajar mengenai pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Silahkan kalian baca teks yang ada di buku, tepatnya di halaman 77 yang berjudul Pembangunan Sektor Pertanian di Asia Tenggara. Teks tersebut membahas mengenai bagaimana membangun sektor pertanian yang bisa meningkatkan perekonomian suatu negara. Ayo kalian buka bukunya ya dan baca teks yang ada di dalamnya. Nah, setelah kalian membaca teks yang ada di halaman 77, kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki keunikannya masing-masing, namun ada suatu persamaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Di Indonesia juga ada sebuah undang-undang yang mengatur hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dengan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, anak-anak, sepertinya untuk pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita,
Bapak ingin mengingatkan untuk kalian tidak lupa ya untuk mengisi absensi yang telah diberikan di grup WhatsApp. Dan untuk tugasnya hari ini akan Bapak kirimkan di grup WhatsApp juga ya. Silahkan kalian lihat nanti. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa dulu ya. Membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Amin. Anak-anak jangan lupa juga untuk selalu menerapkan 5M agar kita terhindar dari virus corona. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi sama Bapak Muhtar ya. Bye.